Silakan. Siapa? Terima kasih. Silakan Chan-nya dibuka aja. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Raden Irfan Sofian SDMT selaku Kepala Program Studi Sarjana Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Agung Mulyo ST selaku Kepala Laboratorium Geoteknik Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Zulfialdi Zakaria STMT selaku Dosen Laboratorium Geoteknik Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Yang kami hormati Bapak Nur Khairullah STMT selaku Dosen Laboratorium Geoteknik Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Diki Muslim MSc selaku Dosen Laboratorium Geoteknik Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran dan moderator webinar geoteknik kali ini. Dan yang kami hormati Bapak Rian Pratama SD selaku Engineering Geologist PT Antam TBK UBPE Pongkor dan pembicara dalam webinar geoteknik hari ini. Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul di webinar yang sangat kita nanti-nantikan. Kepada Bapak pemateri dan peserta webinar yang kami hormati, saya Chania Priseska sebagai pemandu webinar atas nama panitia mengucapkan selamat datang di webinar dengan tema penerapan geosistem dalam tambang bawah tanah yang diselenggarakan oleh Laboratorium Geoteknik Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran peserta webinar sekalian. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai webinar ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan ya baru nih STG Unpad deui kataku teh penyelenggarana. Semoga Allah menjadikan webinar ini menjadi bermanfaat untuk kita semua, serta webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Peserta webinar yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Kepala Laboratorium Geoteknik Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Kepada Bapak Agung Mulyo, kami persilahkan. Beliau berhalangan hadir, Chan, ya? Kalau tidak salah. Pak Zulfialdi barangkali. Sama Pak Zulfialdi saja. Terima kasih. Karena Bapak Agung Mulyono tidak hadir pada kesempatan kali ini, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Bapak Zulfialdi Zakaria. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan adik-adik, siswa semuanya. Webinar ini adalah webinar yang pertama yang diselenggarakan oleh Laboratorium Geologi Geoteknik STG 4. Ini ditujukan untuk menambah wawasan para mahasiswa dan silaturahim antara mahasiswa dengan para alumni. Alumninya tidak terbatas pada alumni S1, ada S2, S3 juga. Jadi diharapkan nanti para mahasiswa ini bisa berkomunikasi dengan para alumni dari STG 4. Dan sebagian dari para alumni juga sudah hadir di sini. Dan ini juga satu kesempatan bagi para mahasiswa, apalagi sekarang sudah ada rencana dari pemerintah mengenai kampus merdeka, magang, dan sebagainya. Saya berharap ini nanti para mahasiswa bisa
memanfaatkan acara ini yang pertama. Berikutnya nanti kita akan menunggu para alumni atau para dosen yang akan memberikan webinar yang akan dirancang kemudian hari. Saya kira sambutan saya cukup seperti ini. Mudah-mudahan nanti Pak Aryan dan alumni bisa memberikan menambah wawasan kepada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Zulfiadi Zakaria atas sambutannya. Setelah ini kita akan masuk ke dalam inti acara webinar yang akan diambil alih oleh Bapak Diki Muslim selaku moderator webinar Biologi Teknik. Untuk Bapak Diki Muslim kami persilakan. Baik, terima kasih Saudari Chania Brenseska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini di Cimahi kebetulan cerah pada hari ini. Barakallah kita bisa berkumpul dari Sabang sampai Merauke ini saya berharap. Kebetulan ada beberapa kolega yang juga meminta dari mulai Aceh sampai ke Papua begitu. Tapi kita lihat saja sambil berjalan. Kepada Ibu terima kasih berkenan hadir di dalam webinar kita kali ini, dan saya sangat senang, alhamdulillah bangga juga kepada para kolega, para alumni, Bapak dan Ibu yang berkenan untuk nanti berbagi pengetahuan. Begitu juga untuk para mahasiswa yang saya cintai yang pada saat ini berjuang untuk pensiun dari mahasiswa begitu ya. Ini angkatan 2016 terutama yang saat ini menjadi panitia untuk webinar berseri ke depan. Insya Allah kita akan sharing dan saya sempat mendapatkan pertanyaan sebetulnya mengenai webinar ini karena ada kalimat di dalamnya tentang alumni. Padahal yang secara pribadi lah barangkali saya maksudkan adalah webinar ini kan sharing pengetahuan untuk semua. Jadi terlepas dari kita alumni S1, S2, S3 atau dari mana, begitu mereka yang berminat menurut saya sangat dipersilahkan untuk sharing, belajar bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi amalan buat kita semua. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua, terutama kepada pertama adalah Kang Rian. Kang Rian Pratama, saya akan tampilkan CV beliau ini sebagai informasi saja. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu para alumni dan mahasiswa S3 yang berkenan hadir, lalu para alumni yang berada di berbagai daerah. Ada saya lihat sepertinya ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Sumatera, kemudian ini yang dari Papua belum muncul, tapi rencananya mau datang. Kemudian saya juga terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah menyiapkan acara ini. Mudah-mudahan apabila ada yang ingin berkenan untuk sharing, nanti silahkan mengajukan emailnya atau kontaknya ke panitia dan kita akan follow up. Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan dulu resume dari Pak Rian Pratama. Mudah-mudahan terlihat ya. Rian ini adalah senior geotechnical engineer, jadi ahli geoteknik senior, spesialisasinya di underground mine dan beberapa proyek di permukaan. Kemudian berpengalaman di dalam karakterisasi masa batuan, kemudian analisis tunnel baik secara empirik, analitik maupun numerik, kemudian kestabilan lereng dan pengembangan GCMP atau Ground Control Management Plan. Berlatar belakang cukup kuat di bidang geologi teknik dan mekanika batuan. Ini ada skill highlights-nya, kemudian ada experience-nya. Ini saya kira tidak perlu dibacakan, tapi posisinya adalah sekarang top position. Beliau di tahun 2020 berarti dari awal tahun ini adalah Quality Control Manager. Jadi kalau tidak ada persetujuan beliau, ini tidak akan jalan tambang ini. Khusus di UBPE, Unit Bisnis Pertambangan Pongkor,
beliau bertanggung jawab langsung kepada VPO, Vice President Operation. Ini kira-kira pengalamannya. Kemudian dari sisi pekerjaan, kemudian dari pendidikan, beliau alumni geologi teknik geologi Unpad dan Aslab geologi tahun 2009. Ini sejumlah software dan training yang pernah diikuti. Baik, sebelum saya persilahkan Pak Rian untuk tampil begitu, saya ingin menyampaikan bahwa presentasi kita kali ini diharapkan berakhir pada jam 12 siang. Jadi cukup saya kira waktu bagi penyaji menyampaikan dengan leluasa begitu, nanti diselingi tanya jawab. Dan untuk pertanyaan saya kira supaya tidak mengganggu lalu lintas percakapan mungkin bisa lewat chatnya dulu, baru nanti kita akan sampaikan. Mangga Kang Rian, barangkali saya persilahkan. Baik, hatur nuhun Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ke Akang Teteh, Ibu Bapak, dan yang terhormat dosen-dosen saya sekalian. Santai aja ya, jangan serius ya. Ini mah Sabtuan. Gemper ya. Ketemu dokter-dokter, aduh. Di kesempatan ini saya di latar belakangnya oleh permintaan dari Kang Irul. Pertamanya, Kang bisa nggak ngasih webinar ya hayu wae, cuman ya segini-gini aja kemampuan saya mah. Saya tanya apa yang pengen diketahui karena geoteknik kan luas. Ya udah Kang, kebetulan nanti juga ada mahasiswa yang hadir mau cerita sistem katanya Pak, biar pada ngeh gitu ya aplikasi di lapangan itu gimana. Makanya di kesempatan hari ini saya akan bawakan apa yang saya ketahui tentang view system dan beberapa hal yang menyinggung tentang desain secara mekanika batuan begitu. Baik, langsung saja saya mulai ya. Tapi saya mohon Pak Irul jangan di unmute ya. Bisi saya kaca laptop bahasa Sunda ya. Translate-kan. Nama biasa ya. Biasa. Pak Ian, Pak Rian. USA, kurang Sunda asli. Nah, Ini mas semi non formal nih Kang. Kita jangan terlalu formal kayak yang biasanya. Soalnya ya punten bapak-bapak ya, saya sambil ini saya kerja 70% pakai bahasa Sunda. 30% videonya Pak Rian. Hah? Videonya wajahnya mana? Pak Tacan Ibak. Ya ini, tapi saya nggak akan ngomong Tacan Ibak, tapi saya ngomongnya menghemat bandwidth. Iya, mangga. Jadi kita akan mulai ya. Plannya ada 4. Pertama, saya harus penerapan view system seperti apa dan properti mekanika batuan. Nah, ini katanya yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di kampus, terutama mahasiswa. Nah, jadi gini, Bapak Ibu, saya harus bilang biar kita satu visi. Sebetulnya konsep masa batuan itu sama kayak cara kita menilai wanita yang cantik gitu ya. Laki-laki saya menilai wanita. Nah ini mungkin angkatan 90 pada tahu ya beliau ini siapa. Jadi cara penilaian ini diperlukan untuk menghasilkan bahasa yang sama ketika lelaki itu bertemu wanita ini cantik atau belum gitu. Terus kalau begitu apa saja parameternya? Dan kasus ini teh sama gitu di masa batuan, parameternya apa aja ketika kita bilang si batuan ini mempunyai daya dukung yang bagus, yang stabil atau yang tidak stabil gitu. Nah, akhirnya para peneliti terdahulu membuatlah beberapa klasifikasi masa batuan ya, khususnya untuk proyek terowongan dan sipil.
dimulai dari sejarahnya tuh ada Terzaghi. Ini beliau ini insinyur sipil kalau nggak salah. Beliau melihat beberapa proyek sipil terowongan khususnya, dilihat batuannya tuh seperti apa, dia bikin kualitatifnya, terus tinggi yang mau runtuh seperti apa. Nanti dia kalibrasi ke beban untuk dijadiin pedoman berapa besi yang dibutuhkan, penyanggaan besi untuk menyangga terowongan tersebut. Lalu ke orang Afrika Selatan namanya Profesor Wieniawski, kemarin baru meninggal kalau nggak salah. Dia yang menciptakan rock mass rating. Terus ada juga seangkatannya Pak Nick Barton dari Norwegian Geotechnical Institute. Nah, beliau ini yang membuat Q-System. Dan yang paling juga tidak kalah penting ialah Evert Hoek. Dia yang membuat Geological Strength Index bersama beberapa geologis lain untuk mencoba mengkuantifikasi dan mengkarakterisasi apa itu massa batuan dan bagaimana daya dukungnya gitu. Dan seluruhnya ini, klasifikasinya ini termasuk ke dalam metode empirik. Seperti kita tahu ada beberapa metode untuk menghitung atau mengakses kestabilan suatu desain tambang, yaitu metode empirik, analitik, dan numerik. Nah, yang kita akan bahas sekarang ialah metode empirik dari Q-System. Dan jangan lupa bahwa karena massa batuan itu skalanya dari yang kecil sampai yang besar, kita bisa lihat di grafik yang sebelah di Ariel Palm Storm bahwa sebenarnya semakin batuan yang gak ada joinnya atau ke arah masif, strength-nya tuh pasti lebih tinggi. Nah, semakin batuannya kompleks, kayak ada stratigrafisnya, ada perbedaan litologinya, strength massa batuannya pasti lebih kecil. Dan inilah yang harus kita pahami, bahwa skala desain tambang di dalam massa batuan ini sangat menentukan apakah kita menggunakan intake rock, apakah kita menggunakan in situ measurement, atau seperti apa. Di sini juga kita bisa lihat di grafik Hoek bahwa kalau terowongannya kecil aja, kita mungkin cukup massa batuan itu di-assess melalui properties dari intake rock. Tapi kalau desainnya seperti lereng begini, ada joinnya, ada arah joinnya, ada properties joinnya. Nah, mungkin harus dianalisa oleh konsep massa batuan. Nah, massa batuan sendiri nggak bisa kita lepas dari kondisi geologi teknik. Dan kondisi geologi teknik itu tidak bisa lepas dari kondisi geologinya. Misalkan litologi, kita bisa lihat di sini di Pongkor ini litologi tuff, terus lapilli-tuff, terus ada juga breccia sama andesit. Nah, pasti dia mempunyai nilai kuat tekan yang berbeda-beda gitu ya, karena nilai kuat tekan tergantung dari komposisi mineral gitu ya, tergantung dari kemasnya, terus kerapatan si material butirannya yang menyusun si batuan tersebut, sehingga ini pasti mengontrol daya dukung massa batuan. Lalu struktur geologi juga sangat penting Pak, karena bukan hanya dari arah dan kemiringannya, tetapi di beberapa bagian yang terkonsentrasi struktur geologi dengan densitas yang cukup kuat, dia membuat massa batuan itu sangat jointed gitu ya. Nanti ada slide yang bisa saya contohkan. Dan bayangin aja Pak, ketika kita ketemu satu area dengan struktur geologi yang relatif mirip, katakanlah misalkan di bagian utara sini kita hanya ketemu struktur geologi arahnya utara selatan gitu ya, sama yang di selatan arahnya ada yang utara selatan, ada yang barat timur, ada yang barat laut tenggara. Nah, itu implikasi ke desain
terowongan atau desain tambangnya itu pasti berbeda. Karena yang satu sisi daerahnya membentuk baji, yang satu sisi biasa aja, gitu. Santuy gitu ya. Nah, sama alterasi. Alterasi ini yang bikin kacau pengalaman saya ya, nilai UCS dari intake rock. Karena kalau di yang propilik gini, nggak terlalu masalah. UCS itu relatif high gitu ya, medium high lah. Cuman kalau udah high altered kayak ada kaolin, ada morellonit, itu kacau lah. UCS-nya tuh 1 MPa sampai di bawahnya 1 MPa. Jadi si jari itu bisa nusuk si intake rock-nya gitu, saking licinnya. Apalagi kalau sudah ada air, Pak. Itu jadi bubur. Jadi pernah kami tuh iseng, bukan iseng ya, ngeliat gitu ya, di bor, terus airnya kan keluar dari si lubang bornya, keluar, itu si tadinya keras tuh lama-lama lunak terus jadi cair gitu, jadi dari fasa solid ke fluid gitu, Pak. Saking berbahayanya si high altered itu terhadap gangguan kimiawi dari si batuan. Dan kata Vallejo di tahun 2011, ini ada beberapa mineral yang memang rentan terhadap pelapukan, dan kalau diprioritaskan dari bawah ke atas ya, yang paling bawah ini kuarsa semakin tidak rentan, dan olivin ini yang paling rentan. Nah, di Pongkor sendiri, Pak, batuan kita tuh banyakkan mineral feldspar, kayak apa ya, bedak gitu, putih-putih. Kayak bener kayak itu feldspar ya, saya udah takutnya salah juga. Jadi feldspar yang putih-putih itu tuh gampang lapuk, Pak. Jadi bikin micro cracks gitu ya. Lama-lama jadi macro cracks. Akhirnya mesh kita di terowongan kan dikasih weld mesh gitu ya, pada basket gitu, kayak ngegelembung-gelembung gara-gara batunya rontok-rontok. Nah, itu yang salah satu bahaya-bahaya geologi ya, terkait sama stabilitas desain tambang, mau itu terowongan atau lain-lain. Dan sederhananya, menurut pengalaman saya, batuan itu tuh nggak jauh beda sama paving block yang disusun-susun gitu. Ya, si paving blocknya ini mewakili intake rocknya, dan di antara paving block ini itu mewakili joinnya. Nah, si paving block ini mewakili intake rock yang tersusun oleh mineral, terus teksturnya bagaimana, terus komposisinya bagaimana. Nah, lalu si join ini dia punya properties, Pak. Ini kalau apa, kita geser gitu ya, blok yang ini ke arah sini, blok yang ini ke arah sana, dia akan shear atau geser dia di sekitar join ini. Nah, join ini tuh pasti punya C sama V, walaupun C-nya sangat kecil gitu. Tergantung sama material yang ada di si join ini. Bisa ada, bisa enggak. Terus patternnya bagaimana, dia ada yang crossing ke sini, terus densitasnya dia rapat atau jauh-jauh gitu. Oke, kita dari konsep massa batuan itu kita lari baru ke parameter. Nah, di Q-system itu sebenarnya dia ada 6 parameter yang harus kita pertama ialah rock quality designation, lalu yang kedua ialah joint set number. Kalau ini dibagi RQD sama JN, itu tuh ngegambarin block size, atau seberapa besar sih ukuran blok yang ada di desain tambang tersebut gitu. Semakin RQD-nya besar dan joint setnya hanya 1, maka blok-bloknya kira-kira makin besar gitu ya. Terus kalau joint roughness ini ialah kekasaran dari si bidang joint. Ini ada katakanlah joint gitu ya. Nah, nanti kita harus meraba, Pak. Harus meraba, nggak bisa lihat doang itu kasar apa enggak si permukaannya. Nah, kalau joint alteration tuh ngomongin di si jointnya tuh ada isinya apa enggak.
gitu. Kalau nggak ada isinya ya nggak apa-apa. Kalau ada isinya kita harus deskripsi. Isinya lemnya kuat, super glue kayak kuarsa, atau agak jelek kayak kalsit gitu ya, atau jelek banget kayak misalkan clay gitu. Terus kita juga lihat kalau ini dibagi itu JR dan JA itu menandakan frictional strength. Jadi kondisi geseran dari si joint tersebut kalau blok-bloknya itu digeser. Semakin besar JA tuh nilainya paling besar tuh sekitar 15, itu isinya tuh kayak clay yang swell kalau nggak salah. Jadi semakin rentan blok itu untuk bergeser gitu. Istilahnya seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada stress condition atau active stress yang diakibatkan oleh pertama keberadaan air, yang kedua ialah adanya strength reduction factor. Nanti penjelasannya di slide berikutnya. Secara umum Pak, Q system itu merupakan pemerian kualitas massa batuan. Kita bisa bilang good kalau nilai Q-nya 10-40, dan kita bisa bilang itu extremely poor atau sangat-sangat buruk kalau nilai Q-nya 0,001 sampai 0,1 gitu ya. Jadi kalau balikin lagi ke menilai kecantikan wanita, yang good itu yang tadilah Nadia Hutagalung, dari muda sampai tua cantik terus Pak. Tapi yang extremely poor ini ialah falak gitu. Jurigma falak. Sekarang kita lihat RQD. Ya, teman-teman juga udah pada tahu RQD dari sebetulnya dibikin pas dari log borehole ya. Kita tarik dulu garis tengahnya, baru kita ukur panjang yang lebih dari 10 cm dibagi panjang lintasan yang kita ujinya gitu. Kalau misalnya 2 meter ya 2 meter. Nah, banyak juga yang nanya kalau di lapangan gimana gitu kan kita nggak ada bornya. Ada yang bilang pakai scan line, tapi saya rasa terlalu tidak terlalu praktis di lapangan gitu. Yang sempat saya coba agak ribet tuh yang ini dari Didrich 96. Jadi perhitungan RQD-nya pakai 200 cm rule gitu ya. Ada di beberapa arah dia bikin, terus nanti dihitung RQD-nya, di average, dirata-ratakan keluar RQD rata-ratanya. Dan ini kita bisa, kalau di terowongan bisa kita mapping itu ketika memang penyanggaan sudah terpasang semua, baru kita bisa mapping mulai dari front kerja, dari face atau dari dinding gitu ya. Nanti yang kita mapping dari face atau dari pemuka kerja itu ialah untuk mengkuantifikasi RQD pada roof, karena kan kita susah Pak kalau mapping di roof, harus pakai alat tangga dulu ya, atau nggak cukup tangganya, terus pakai basket IT gitu ke sana ke atas baru bisa mapping, tapi kan susah. Jadi kita cara gampangnya. Tapi ada juga yang senior saya yang mappingnya pakai penginderaan jauh Pak, jadi dikira-kira gitu. Bisa dikira-kira, cuman kalau ada wire mesh karena dia ada kotak-kotaknya, nah itu bisa dikira-kira dari jauh. Kan ya saya ngajarin yang benernya lah gitu. Ini contohnya kalau di Pongkor, ini ada batuan yang kita hitung. Nah ini weld mesh Pak, ini ada kotak-kotak, ini 10 cm kali 10 cm. Ini yang kita sebut sama high RQD. Nah kalau ini di blok-blok selatan biasanya, ini yang kita sebut sama low RQD, karena beberapa bagian ini kurang dari 10 cm Pak, ada yang 9, ada yang 8 gitu. Dan kita harus hati-hati menggunakan RQD itu karena kata Jakube
itu ada biasnya. Jadi seperti contoh misalkan kalau kita punya pattern massa batuannya seperti ini, spasinya kurang dari 10 cm. Kalau kita ngebornya tegak lurus gini, RQD-nya 0. Nah, terus kalau miring, RQD-nya 50. Kalau kita tegak lurus sama si join yang ini, RQD-nya bisa 100. Karena kalau dihitung kan bisa lebih dari 10 cm gitu si batuan yang tersisa di core-nya. Cuman ya bagi saya ya Pak ya, yang udah ngalamin gitu di kerja di desain tambang, terowongan maupun permukaan, jangan ragu lah. Kalau memang datanya adanya seperti itu, ya udah kita nggak usah maksain kita ambil yang ini atau ini. Ingat, karena ini cuman ilmu estimasi ya, bukan ilmu rocket science yang memang detail sekali. Ini cuman ilmu estimasi. Rata. Gitu. Tapi bukan kita nujum juga, tetap ada dasarnya. Dan ini parameter yang pembaginya si RQD tadi Pak, namanya joint set number. Jadi joint set number ini dia cuma pengen tahu ada berapa family kekar yang berada di massa batuan yang kita lihat tersebut gitu. Ini misalkan ya, kita lihat foto yang sebelah kiri. Ini tuh di batuan yang ini hanya berkembang satu set join, arahnya utara selatan, nggak ada lagi dia yang motong gitu. Nah cuman kalau yang di foto kedua ini dia ada 3 join set yang berkembang. Strike-nya beda-beda gitu. Nah makanya kalau misalkan diplot di stereonet, ini stereonet ya Pak ya? Oh bener ya, stereonet. Kita akan lihat titik-titik pole yang beda-beda. Nah ini kata di Dritz, kalau menentuin lebih kuantitatif atau terukur, lihat stereonetnya. Kalau misalkan ada pole, katakanlah di sini ya, pole-nya 2, terus yang lainnya mencak-mencak keluar, ya kita bisa sebut itu 2 set plus random. Tapi kalau pole-nya tegas di sini doang gitu ya udah 2 set aja gitu. Nah, semakin banyak jumlah set kekar, maka semakin besar rating JN-nya. Maka kalau misalkan jumlah set kekarnya masih banyak, RQD-nya katakanlah konstan, dia sebenarnya bloknya makin kecil-kecil Pak. Seperti itu. Nah itu yang jadi gambaran buat si desainer supporting untuk membayangkan, oh kira-kira bloknya tuh kecil apa besar. Karena kalau besar mungkin bisa ditahan sama cukup aktif support gitu ya. Kalau kecil-kecil, nah itu biasanya kalau pakai bolt doang nanti, misalkan Pak ya, rock bolt itu spasinya tuh 1 meter kali 1 meter. Nah di antara bolt itu, kalau bloknya kecil-kecil, lebih kurang dari sekitar 30 sentian, itu pasti lolos Pak dari si boltnya itu. Nah makanya harus ada strategi khusus untuk penyanggaan, ya. Nggak bisa lagi hanya pakai penyanggaan aktif seperti rock bolt. Nah ini joint roughness. Joint roughness itu ngegambarin kekasaran permukaan joint, dan kekasaran permukaan joint itu kita lihatnya dari dua perspektif. Satu dari skala gede dulu, dia apakah planar, undulating atau discontinuous. Discontinuous itu nggak menerus gitu ya. Undulating dia bergelombang, kalau planar dia lurus-lurus aja gitu ya. Sama satu lagi small scale, kita harus lihat ini dari dekat gitu. Jadi biasa aja sih kalau yang dari dekat gini saya ngerasain gitu, dia smooth atau kasar gitu, memang harus diraba. Seperti yang kita lihat di foto yang sebelah kiri ini kalau diraba ini kasar Pak, ini kasar. Tapi kalau yang ini silicon sided, ini kalau diraba ini licin sekali, licin. Apalagi kalau kena air lesang pisan teman-teman. Kalau jalan di atas ini pasti terpleset gitu ya, atau licin karena licin.
Dan ini semakin dia licin, nilainya itu semakin kecil. Bisa kita lihat nih, kalau dia planar terus dia silicon sided nilainya 5 gitu kan. Terus kalau dia kasar dibandingkan silicon sided, yang kasar ini ratingnya paling lebih besar. Apalagi kalau ke arah discontinuous, dia nilainya makin besar. Pertanyaannya misalkan, kenapa Pak yang discontinuous itu ratingnya lebih besar daripada yang planar? Karena secara teori dia itu misalkan Bapak punya blok gitu ya, punya blok atau sampel beton, ada joinnya tapi joinnya nggak ketemu dari dua sisi itu. Nah dia tuh ketika digeser, dia akan melawan itu kekuatan C dan V joinnya. Kalau C-nya nggak ada ya cuman kuat geser gara-gara sudut geser dalamnya si join. Ditambah kuat geser si bidang yang tidak ada joinnya. Ini pasti ada C sama V-nya dan ini besar gitu. Disebutnya rock bridging. Tapi kalau ini blok ini digeser, ada joinnya apalagi planar, dia itu praktis hanya yang melawan sudut geser dalamnya saja gitu. Karena C-nya tuh relatif sangat-sangat kecil kalau di join. Nah kalau undulating kan ada regi-regian bergelombang gitu ya. Sehingga si blok-bloknya tuh saling ngunci gitulah istilahnya mah gitu. Jadi kalau terong ketemu terong digeserin sama paria ketemu paria, pasti kuat yang paria gitu. Yang paria itu yang undulating. Nah, kalau joint alteration ini ngomongin isi dari si jointnya. Bisa nggak ada isinya, bisa ada isinya. Terus kalau ada isinya dia cukup tebal atau enggak gitu. Nah, kita lihat dia tuh si bloknya tuh atau enggak. Dia rock wall contact atau rock wall contact after 10 cm shear atau no rock wall contact. Nah kalau kita lihat di foto ini, blok yang ini sama ini kan kontak, ketemu gitu, kejepit gitu ya, kejepit. Jadi nanti kalau digeser kekuatannya ada di si joint ini. Mungkin ada koesinya, mungkin enggak, tapi seluruh sedalamnya mungkin gede. Nah kalau ini dia itu harus digeser dulu, baru si yang ngegelembung ini sama yang ngegelembung di sini tuh ketemu gitu. Nah kalau paving block ini digeser ke sini, digeser ke sini, ini sama ini baru ketemu, tapi harus digeser dulu 10 cm kata Iqbal kan gitu. Nah kalau ini blok yang ini sama blok yang ini agak ketemu Pak, karena ada join rekahan yang keisi sama material pengisi. Ya kalau di foto ini kuarsa, alhamdulillah lemnya bagus. Coba kalau ini keisi clay, ini digeser sama ini digeser, pasti gesernya akan di clay ini. Seperti kita tahu, dia mempunyai C sama V yang kecil gitu. Makanya bahaya gitu ya, kalau isinya tuh clay. Itu untuk joint alteration. Nah ini sama kalau isinya kuarsa, dia ratingnya 0,75. Karena JA itu pembagi, Pak. Penyebut ya berarti ya, di bawah itu kan pembagi. Dia nilainya makin kecil kalau isiannya makin kuat gitu. Kayak kuarsa atau gitu. Kalau dia makin tebal material pengisinya yang mengakibatkan si bantuan ini nggak ketemu, dia makin besar ratingnya, bisa sampai 20 ternyata. Deskripsi kualitatifnya tuh tebal, continue, terdiri dari lapisan clay ya. Nah clay ini juga banyak, ada monmorlonite, ada illite, ada kaolinite, banyak. Itu yang harus kita ketahuin dari masing-masing set spesifik. Terus ini ada
pengaruh air, Pak. Jadi di terowongan yang kita mapping itu apakah ada airnya atau enggak gitu ya. Nah, seperti kita tahu, air itu kan pertama dia punya uplift pressure. Pasti mengurangi confinement stress atau stres-stres jepitan yang tadinya ngejepit si massa batuan itu supaya nggak jatuh atau nggak sliding gitu. Nah, makanya kalau ada air, kita paling aware lah, orang geotek tuh paling aware. Terus selain itu air juga bisa mengerosi mineral-mineral yang ada di rekahan tersebut. Di Pongkor tuh ini Pak, kita punya zona clay dari mangan oksida gitu ya. Itu kondisi mineral isian kekarnya tuh kayak isinya baterai Pak. Isinya baterai yang hitam-hitam yang lunak itu. Nah, itu kecuci air Pak, kecuci air sampai bikin rongga gitu. Nah, saya mah secara geoteknik lebih milih itu ada isinya walaupun lunak daripada ngerongga gitu. Ngerongga nggak ada isinya apa-apa karena waktu kita tambang bloknya jadi gantung gitu. Atap kita tuh jadi gantung. Hanging ya? Iya Pak, mau di hanging mau di footwall itu bener-bener bahaya Pak. Dan kita juga pernah nyobain nambang di posisi seperti itu di Gudang Hanak gitu. Ambruk itu kalau udah ambruk bisa sampai 7,8 meter gitu Pak. Jadi kita susah ngerehabnya karena kita juga nggak berani nyuruh orang bekerja di masa penyanggaan di ketinggian seperti itu karena kalau udah tinggi banget Pak, orang itu nggak bisa kabur, susah untuk kaburnya kan kalau ada apa-apa gitu. Nah ini kalau saya punya biar kebayang gitu ya, contoh air di terowongan tuh kayak gimana, ini saya dapat dari TikTok, mudah-mudahan jalan. Nomor antrian B1 di loker 4. Nah ini air yang lumayan gede nih debitnya masuk ke terowongan ya. Nggak kelihatan Kang Rian videonya. Ah masa? Nggak muncul. Mungkin harus itu window-nya dirubah. Oh gitu. Hah? Di share screen jangan share dokumen. Gimana? Di share screen Kang. Share screen ya? Oh gitu. Sebentar. Yang dokumennya di close dulu. Bentar ya, saya close dulu ya. Paling mudah mungkin share window. Window ya. Share window yang paling muncul. Jadi layarnya semua nanti muncul tapi resikonya. Oh saya lanjut aja kali ya nanti atau mau lihat? Mending sekarang mumpung lebih hangat ini. Biar kebayang gitu Bang. Kela. Berarti stop share dulu ya, Bro? Nah iya betul. Nanti share window Kang. Oh siap. Kela. Bentar ya. Ya saya teh kebetulan ngelihat TikTok bisa ada 1-2 video yang bisa saya share gitu. Yang lainnya nggak saya share. Ada pilihan sensitif. Oke, bentar. Takut ketuk sama video goyang ubur-ubur Kang. Ngetar kan. Saya udah dipisahin kok. Udah dipisahin, siap. Ini tuh udah banyak yang nanya Kang itu. Kela gitu. Oh iya, kenapa? Siap. Mentarinya menarik soalnya. Waterflow. Ya. Muncul terus? Belum. Tuh di saya mah udah. Anehnya. Jangan Windows satu yang spesifik aja, biasanya sekarang muncul spesifik window-nya. Anehnya. Pakai apa itu memutarnya? Itu tuh pakai apa ya, bawaannya dari situ sih Pak? Windows Media Player bukan? Bentar ya. Ininya kelihatan filenya. Oke, coba orang buka ngangge iya Pak Intan ya. MPC. Maka Kang, sok coba. Oke, cobi. Yang paling universal sih Windows Media Player. Ketinggal deh. Belum, Pak Rian. Share
langsung ke yang MPAC. Pada coba. Ini nggak kelihatan, emang? Explorer yang muncul. Bentar. Folder Oh, yang belum kelihatan ya. Kalian pakai Windows dua Media layar? Player. Enggak. Oh, nggak pakai dua layar? Berarti error. Share screen-nya ditujukan ke Ini media. kelihatan nggak nih? Coba. Belum. Bentar ya. masih folder ini. Ini Tarian, nggak kelihatan juga ya? Ya Pak? Keluar Ya. dulu. Kang Ya. Rian. Ya. Nah, stop dulu. Nah, baru share screen-nya ke media player ya. Share screen-nya ke media player. Iya, ke jalanin dulu Oh, videonya. Jalanin dulu ya. Ya. Siap. Oke, siap. Bentar. Ternyata tidak semudah yang saya kira. Bentar ya. Bapak dan Ibu harap bersabar. Ya, iya. Maklum ini apa? Gaptek. Biasa di terowongan lah ya, tenang aja. Ya, tuh Pak. Iya Pak. Kalian, Ya. kan di Dimas resepnya manual terus. Di zaman skripsi. Ya, Pak, itu nahan teh iya. Kan di dalam share screen ada pilihan Hmm. mana yang mau ditampilkan. Celah. Ininya kenapa jadi nggak mau dibuka sama Windows Media Player gitu? MPAC aja tuh. Media player Hah? suka bermasalah. Kodeknya Oh. belum masuk berarti. Coba ganti yang tadi. Yang tadi aja. Tadi ya, bentar. Yuk, loading kene deh. Jadi nanti diinstal kodek yang universalnya. Mm-mm. Jadi media player bisa, karena paling ringan katanya media player itu. Saya coba sekali lagi, nanti kalau nggak ada saya share ke Pak Aman aja Irul. ya. Nah, siap. Nah, Atau di chat Kang, Anda bisa mengirimkan file di chat. share. Celah orang masih di dia kene. Maklum geologis teater. Malu. Tah orang tuh bisa. Oh iya. Celah. Sementara Sikat. sambil siap. Nah, muncul. Muncul tuh. Ya. Muncul. Bagus. Ah, tim mimiti. Oh. Nah, ini tuh debitnya gede banget ini. Ini menandakan head airnya tuh tinggi lah, diluhurin apa ya? Di atasnya si elevasi terowongan ini. Kalau lebih tinggi lagi head airnya pasti ini muncrat pisan. Kalau ini ya agak muncrat lah karena mungkin permeabilitasnya gede ya, jadi nggak terlalu Ngeri muncrat. juga ya. Kenapa? Ngeri juga kalau misalnya besar pisan. Tapi Cina, ini tuh nggak ada apa-apanya kalau dibandingin salah satu tambang di Papua itu Cina. Ya. Itu lebih gede Iya. lagi Pak. Ya wet mark itu. Nah kalau wet mark nanti saya ceritain. ini masih air, Ya, masih belum air. sama Makanya ngeri. belum sama clay-nya. Nah, Oke. kita stop dulu. Kita balik lagi ke PowerPoint. Oke. Nah, jadi seperti itulah bayangannya air. Untungnya kalau di Pongkor Pak ya yang kayak gitu teh di bawah terowongan yang kami kerjakan saat ini ya, karena alhamdulillah walaupun cara cowboy kami nggak punya dewatering holes kayak teman-teman di Freeport, tapi kami beruntungnya waktu kami bikin akses di area footwall itu nggak ada airnya Pak, kering karena permeabilitasnya kecil. Baru nanti kalau ketemu vein itu permeabilitasnya gede, baru airnya keluar gitu. Jadi selama kita bikin tunnel ke bawah, lebih bawah daripada terowongan yang kita kerjain sekarang, itu kering. Nanti waktu ditembusin ke vein, airnya keluar, baru air yang ada di tambang saya kerja sekarang di level katakanlah 450 itu turun ke 430. Ya memang yang paling memuaskannya mah kalau kita dari awal bikin bor vertikal
ke arah vein, nanti airnya kita pumping keluar gitu ya, biar yang nambang teh kehujanan lah, kering gitu. Cuman ya alhamdulillah kita bisa pakai cara koboi seperti itu. Nah, ini kita lanjut ke parameter SRF atau Strength Reduction Factor. Stress. Stress Reduction Factor, sorry. Ada 4 yang jadi Stress Reduction Factor kalau kita lihat secara general ya di sistem. Yang pertama ialah kehadiran zona lemah atau weakness zone. Nah, weakness zone ini kata Barton dimintanya itu ada 1 apa ada banyak katanya di terowongan kita teh. Terus itu kedalaman terowongan kamu berapa meter dari permukaan? Nah, terus itu tuh clay atau emang heavy jointed rock gitu, kayak shear zone atau kayak gula pasir gitu ya, atau gula pasir gitu, kotak-kotak kecil. Nah, itu punya nilai rating tersendiri gitu ya. Punya nilai rating tersendiri. Nah, kalau kita lihat contohnya di lapangan, itu seperti foto ini Pak, ini kita bisa bilang single weakness zone. Jadi kita punya tunnel, katakanlah mau maju ke depan, ini frontnya gitu ya. Nah, ini tuh cuma 1 weakness zone-nya. Nah, itu kita sebut single weakness zone. Nah, kalau terowongan ini jauh di bawah permukaan, lebih dari 50 meter, nah ini ratingnya nih. Single shear zone in competent rock, yang clay mana ya? Nah, ini nih, single weakness zone containing clay, gitu ya. Ya, ratingnya 2,5. Oh, sama-sama ya, 2,5. Nah, kalau yang ini foto, saya interpretasikannya kalau nggak salah ya Pak, ini shear zone. Mohon maaf, saya udah banyak murtad. Jadi mudah-mudahan ini bener shear zone gitu ya, karena batunya kayaknya habis kegesek terus kecil-kecil gitu. Nah, ini weakness zone atau zona lemah ini yang memang sangat mengurangi kestabilan dari lubang pembukaan yang kita buat gitu ya. Apalagi kalau banyak gitu, multiple riweuh gitu nambang di basa batuan seperti itu. Johnny Schober, ini dari saya pernah ketemu sama mahasiswanya dari Lulea kalau nggak salah. Dia buat grafik dari sketsa gitu ya, pengaruh weakness zone terhadap lubang bukaan di sekitarnya. Jadi biasanya dia karena ini di stress zone Pak, di stress tuh jadi jepitannya tuh berkurang gara-gara ada si weakness zone ini gitu, gak mau ngunci gitu si stressnya tuh. Ini kan tadinya dikunci nih sama stress dari sini, confinement stress kita sebutnya. Nah, kalau ada ini, dia tuh seolah-olah hilang kunciannya karena lebih banyak tarikannya. Nah, dia buat kayak gini tuh, jatuh. Nah, kalau di hanging juga sama, dia membuat pola jatuh ke arah hanging, searching failure, shear failure gitu ya. Atau spalling. Jadi kalau spalling itu masa batuannya masif Pak, nggak ada joinnya. Cuman gara-gara ininya shear, gara-gara ininya bergeser, ininya jadi kebawaan gitu. Jadi ikut-ikutan ke shear, akhirnya jatuh kayak baji gitu. Ini shear-nya akibat apa, Kang? Hah? Shear-nya akibat apa? Akibat blasting atau akibat memang alami ya? Oh, nanti. Kelak. Nanti. Kelak anak saya kelak. Masih. Sorry. Anak saya. Interupsi bentar. Ini nanti saya jelasin kenapa shear-nya ya. Gitu loh. Ente mau orang bahasa Sunda di translate terus. Insya Allah ngerti Kang, insya Allah. Bisa anu di Papua pan tengah ngerti ya ta? Ngerti ya tuh. Yang kedua ialah stres. Stres problem ada 2 Pak, ada di inkompeten sama kompeten. Kita bahas dulu yang kompeten. Batuan kompeten itu batuan yang kasarnya mah keras lah. Keras dia tuh diketrok.
dipukul palu, si api teh keluar teh nih kan. Iya. Cet gitu kan. Terus mainly masih raw. Hampir tidak ada join gitu ya. Atau ada join pun sedikit lah gitu. Nah, kita teh harus lihat si stres ini teh ngeganggu nggak ke si kestabilan batuan teh. Batuan sebagus apapun, air stresnya tinggi mah kaganggu batu teh gitu, keganggu si batu teh bisa jadi retak-retak gini. Di Pongkor ya, yang notabene dekat dengan permukaan paling di 200, 250 gitu ya, paling juga 5 megapascal. Cuman pada beberapa posisi penambangan tertentu, yang dimana dia pillar robbing atau mencuri sisa-sisa ore yang apa namanya yang tadinya disisakan untuk penyanggaan alami. Nah, kita ambil, kita curi karena kadarnya tinggi ya gitu ya, supaya bonus saya gede. Nah, stresnya tuh makin gede karena gini Kang, Kang Irul punya papan. Punya papan ya. Terus di atas papan dikasih balok kayu ya. Terus sama Irul ditekan kayunya, gitu kan? Ditekan, katakanlah panjang kayunya tuh semeter. Gitu. Terus udah ditekan, Irul ambil kayunya setengah meter, jadi kan sisa setengah meter. Nah, stresnya Irul kan ke yang setengah meter itu kan, karena nggak bisa lewat udara kan. Jadi makin terkonsentrasi di si yang setengah meter sisa tadi stresnya. Gitu. Apalagi kalau diambil lagi si kayunya. Hilang nanti ya. Jadi cuman 30 cm, misalkan dari semeter jadi 30 cm. Nah, itu harus nahan stres lebih tinggi gitu, karena luas penampang stresnya kan lebih besar. Jadi gayanya makin gede gitu. Yang harus ditahan sama si sisa kayu yang tadi. Nah, begitu pula di tambang. Nanti saya jelasin. Jadi ceritanya ini batu yang tadinya masif, Kang, jadi ada retakan-retakan. Ini bukan gara-gara struktur geologi, bukan gara-gara tektonik, gara-gara kita tambang. Betul. Kebetulan di depannya ambruk. Parian mana Parian? Cenah geus ambruk mah. Parian mana Parian? Cenah harus masuk bari jeung stres satu Pariannya ya. Jadi takut bunyi kan. Brak gitu kan. Aduh, tapi dah kumaha gitu aja. Ya. Saya juga saya juga yang approval eta teh da kadar tinggi yang pengen diambil dengan kondisi geotteknik tertentu gitu ya. Cuma memang ini ada kesalahan ini, Kang. Jadi kita sudah prediksi ini harus disupport pakai steel gini. Cuma memang di lapangannya nggak dipasang. Intinya gitu. Yang nggak dipasangnya ambruk, akhirnya merembet ke belakang gitu. Dan kebetulan saya waktu itu piket disuruh masuk gitu. Nah, ini kalau kita lihat parameternya, ini ada sigma C, ini uniaxial compressive strength dari intact rock ya, bukan massa batuan, ingat. Jadi intact rock dibagi sigma 1. Sigma 1 ini ialah virgin stress. Virgin stress itu tegangan in situ, bukan tegangan terinduksi. Nanti saya jelasin. Kalau ini baru tegangan terinduksi, ini maksimum tangential stress dibagi sama UCS intact rock. Nah, ini ada rating-ratingnya. Intinya semakin stres terinduksinya tinggi dan UCS-nya makin kecil, rasionya makin lebih besar daripada 1, SRF-nya makin gede. Dia bisa heavy rock burst, gitu ya. Kalau saya masih di tingkat ini nih, slabing. Nggak sampai sini. Teman-teman mungkin di tambang yang lebih dalam, katakanlah Freeport, atau di North Park di Australia, atau di Argyle Diamond itu masih di Australia, atau di Tanami di Australia juga, itu mungkin stresnya yang tinggi-tinggi, Kang, dibandingin sama UCS. Nah, saya mau liatin ya videonya rock burst kayak gimana sih, nah, biar isi saya nggak bohong, saya liatin nih. Biar penonton juga nggak stres, Kang. Ya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu ya, saya ingetin, stres tertinggi itu bukan dari batuan, tapi dari atasan. Kelihatan nggak?
Belum. Oh belum. sorry. Tadi aja tuh tadi. Oh belum. Tekniknya diganti Kang. Bentar. Ini udah kelihatan belum? Kelihatan. Nah, ini di El Teniente, Chili. Selamat menyaksikan. Nggak kelihatan, Kang Rian. Masa? Kelihatan Kang Asep? Ada di saya mah ada. Saya ulang lagi ya. Boleh. Lagi ya. Cela. Stop share. Share screen. Video. Ya, keluar. Play ya. Nah, play. Ya. Udah Kang, ada Kang. Oke. Mau didubbing Kang pakai bahasa Sunda Kang? Ketinggalan itu loh. Ketinggalan. Benar. Ada Kang. Itu Rockburst. Burst-nya itu. Burst ya. Itu Rockburst. Runtuh ya langsung ya. Nah itu yang bahayanya teh karena kita tuh nggak bisa ngontrol kapan mau Rockburst teh nggak tahu gitu. Ya alhamdulillah saya belum punya pengalaman itu ya. Mungkin teman-teman nanti yang kerja di Freeport tuh ya, atau memang kalau ini ada bisa sharing lah ke kita gitu. Yang satu lagi juga sama sih videonya, cuman yang satu lagi mah minersnya tak ada ceruk seserian. Di Pongkor. Bukan di Chili juga Pak. Di Chili juga. Malah seserian. Ayo cina malah gitu. Sambil direkam TikTok. Mau lihat tuh. Boleh atuh. Oh iya. Biar tahu yang mana tuh yang tawa-tawa. Oh, siap. Cela. Kalau bisa yang ada Nadia Hutagalung ya Kang, biar rame. Jadi langsung flash lagi kan para pemirsa di Zoom. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah. Ketinggalan itu, Bro. Wah, ketinggalan. Voice-nya nggak dikeluarin. Udah Kang. Nah. Itu bukan jauh mau deket-deket. Marundur cina. Iya. Waduh. Power. Tuh. Batur Masareri, Kang. Betul Kang. Kalau ketimbun kan mati dalam bahagia. Ya. Orang mun maut hayang deket anak istri orang mau gitu. Mau ngamat. Di terowongan. Apa di terowongan ya Pak ya? Iya betul Pak, di terowongan. Oke, saya lanjutin. Jadi itulah salah satu contoh Rockburst. Alhamdulillah di Pongkor gak ada. Cuman kami juga kan tren tambang tuh Pak, kita akan semakin dalam. Nanti ada slide-nya. Jadi stresnya pasti makin gede gitu ya, karena overburden pressure-nya makin gede. Di yang paling dalam tuh sekarang ada 3,3 kilo sana tambang tuh akan dibuka tuh. Nanti ada slide-nya. Nah, satu lagi ini di Incompetent Rock. Incompetent Rock tuh sebentar. Soft ya? Cenderung soft. Enggak. Kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Nah kalau ini di Incompetent Rock, jadi kalau tadi masif ya, keras. Kalau ini mah batuannya teh lunak, weak gitu tah. Biasanya tuh clay, terus atau high altered zone gitu ya, kayak argilik gitu tah. Bikin terowongan didinya, walaupun di kedalaman yang relatif dangkal, nah cuman gara-gara UCS-nya sangat kecil dibandingin stresnya, nah dia bisa kalah gitu. Si UCS-nya tuh bisa kalah. Akhirnya dia hamil gitu ya, hamil. Ini kita bisa lihat dindingnya tuh hamil, gerak ke sini nih. Tadinya kita buka 5,5, jadi tinggal 2,7 Kang. Gitu.
Nah, batuan-batuan gini tuh yang paling kalau kata orang Mobile Legends tuh God among men. Ada kan setelah Savage, menurut salah Savage is God among men cenanya. Nah, katanya mah paling menantang lah secara geotek mah. Waduh. Ini teman-teman di Newcrest nih di NHM yang sering ketemu kayak gini. Ya. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar ya. Ini swelling test dari mineral montmorillonite sama kaolinite. Saya lupa pengertiannya. Begonya saya nggak baca dulu, main caplok ini aja. Tapi saya ngerti yang sebelum ini, yang slide yang ini. Jadi intinya gini Kang, kalau dia swell atau enggak swell si mineral tuh, dia setelah swell tuh pasti karakteristik properti mekaniknya bakal berkurang. Ini kita bisa lihat tadinya C-nya 0,073 jadi 0,056. Terus V-nya ngedrop lumayan 19,3 jadi 11,9. Nah, gambarnya kayak gini lah, ini montmorillonite, ini kaolinite gitu. Nah, ini teman-teman di Unpad terutama mahasiswa ini mumpung alatnya pada ada, sok dites yang kayak gini-gini. Jadi hubungan antara mineral dengan kekuatan integrok, hubungan pengisian mineral misalkan kaolin dengan kuat geser kan ada direct shear katanya dulu ya. Ada Kang. Oh, sok dikerjain itu bagus buat pengembangan data-data geologi teknik terutama di Jawa Barat. Terus kita masuk ke aplikasi